Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imam al-alim al-rabbani al-faqih as-samadani Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa rafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wa anhu, hadis 3316, diriwayatkan darinya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas, siapakah manusia yang paling berhak? Man, siapakah ahaqqu, yang paling berhak? An-nasi, dari manusia. Terjemahan secara harfiah, terjemahan yang mudah, man ahaqqun nas, siapakah manusia yang paling berhak? Bihusni, dengan kebaikan, sahabati, persahabatan aku. Dengan kebaikan persahabatan aku, kepada siapa mestinya aku lakukan? Qala, berkata ya Nabi, ummuka, kepada ibumu. Summa qala, kemudian laki-laki itu mengatakan lagi, qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya laki-laki, summa man, kemudian siapa? Qala, berkata ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Qala, berkata ya laki-laki yang sama, summa man, kemudian siapa? Qala, berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Qala, berkata ya laki-laki, summa man, kemudian setelahnya siapa? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuka, ayahmu. Muttafaqun alaih. Ketika dikatakan muttafaqun alaih, berarti redaksi ini hadisnya maknanya persis sama antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibu mendapatkan 3 jatah kebaikan dari kita, sedangkan ayah 1. Karena ibu mengalami 3 pengorbanan yang tidak dilakukan oleh ayah. Yang pertama adalah mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui, sementara ayah hanya membiayai. Wahia wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, man ahaqqu, siapakah yang paling berhak? Bihusni suhbah, dengan kebaikan persahabatan. Qala, berkata ya Nabi, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abak, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Summa adnaka, adnaka, kemudian yang terdekat denganmu, yang terdekat denganmu. Setelah ayah dan ibu, tentu yang terdekat adalah saudara. Setelah saudara, mungkin paman, mungkin bibi, mungkin tante, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Sahabah, dengan mana suhbah, persahabatan. Kemudian kata-kata summa abak, nasab, akaza huwa mansub, dengan fi'il yang dibuang. Haruskannya ikut yang tadi, ummuka thumma ummuka thumma ummuka
summa abak. Kenapa abak itu nasab? Abak dinasab dengan fi'il mahzuf. Artinya summa birra abak. Kemudian baktilah kamu ke ayahmu. Birra, takdirkan birra itu fi'il amal, barra ya birru. Sudah tahu cara buat fi'il amal? Ambil tasrif yang ketujuh, ya biru, tabiru, buang taknya jadi biru. Kemudian jazamkan akhirnya, karena tidak bisa jazam kasih baris fathah, birra. Baktilah kamu kepada ayahmu. Dalam satu riwayat summa abuk. Kalau dibaca abuk ada wadih, ini jelas sekali, nggak usah diuraikan, berarti maktub kepada ummuka. Wa anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima ampun. Ompong hidung. Hidung ompong bahasanya saya nggak pasti, cuman hidungnya itu habis, robek di sini sehingga nggak bisa ngomong, masih kapas itu namanya. Biasanya ompong itu gigi ya, itu apa namanya, rampung kali. Nah, rampung, orang nggak punya hidung, pernah lihat? Nggak pernah. Di ke Bogor kita, dia di IPB. Nah, pengemis punya mobil Innova Avanza, masuk koran. Sejak saya datang sampai saya pulang, dia 6 tahun situ di IPB aja. Ini nggak ada lagi lubang kapas itu. Akhirnya dapat berita dia pulang pakai mobil Avanza. Nah, yang banyak untungnya itu ngemis. Ya, bisa. Sudah di meja. Raghima ampun, rampung hidungnya. Yang dia rampung hidungnya, kemudian bonyok hidungnya. Beda dikit sama juga itu. Siapa yang Nabi katakan bonyok hidungnya? Ini bahasanya adalah celaka. Celaka dia, mampus dia. Siapa? Man adraka abawaih. Seseorang yang mendapati kedua orang tuanya indal kibari, ketika tua, ahadahuma, salah satu keduanya, au kilaihima, atau kedua-duanya, falam yadkhulil jannah, yudkhil, falam yadkhulil jannata, lalu dia tidak bisa masuk surga dengan tiket kedua orang tuanya. Itu Nabi sabdakan celaka, binasa, hancur. Orang-orang yang punya orang tua yang tua, baik satu maupun kedua-duanya, tapi ketuaan kedua orang tua itu tidak bisa menyebabkan orang ini meraih surga. Maka pintu surga yang paling luas, lapang itu adalah birrul walidain. Nggak pakai syarat sah dia. Antara syarat-syarat sah birrul walidain itu nggak pakai. Tapi kalau untuk syarat sah sholat, untuk haji, untuk umroh, untuk zakat dan sebagainya, ketat. Ada syarat yang terpenuhi. Tapi untuk birrul walidain tidak. Enggak terlalu ribet masalahnya. Yang penting kan tatap dia dengan pandangan yang sayu, yang dibelalang itu. Nah, kemudian tundukkan kepala, jangan nyongong.
tundukkan kepala, kemudian memberikan pelayanan dengan senang hati. Nah, wa anhu, diriwayatkan darinya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki qala, pernah berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya bagiku ada kerabat. Saya punya kerabat, punya saudara, saya punya paman, saya punya bibi. Asiluhum, aku selalu menyambung silaturahim dengan mereka. Asiluhum, aku menyambung silaturahim kepada mereka. Wa yaqta'uni, dan mereka memutuskan akan aku. Ketika kita ada acara, kita datang undang dia. Bukan surat undangan dikirimkan, tapi kita datang ke rumahnya, kita hantarkan, tapi dia nggak datang. Kedengar dia ada acara, kita sudah cancel semua kegiatan, mau datang ke acara dia, tapi dia nggak beri undangan. Ketika kita berusaha untuk datang, tapi dia nggak terima. Ketika kita memberi hadiah, hadiah ditolak. Itu maknanya asiluhum wa yaqta'uni. Aku selalu berusaha menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutuskan hubungan dengan aku. Wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jahat ke aku. Ahsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka, wa yusi'una ilayya, mereka berbuat jahat kepada aku. Wa ahlumu anhum, aku berbuat sopan kepada mereka. Wa yajhaluna alayya, mereka berbuat jahil kepadaku. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya biarkan saja? Apakah saya berhenti berbuat baik? Faqala, maka berkata ya Nabi SAW, la in kunta kama qulta, demi jika adalah kamu sebagaimana yang telah kamu katakan. Lam taukid, lam qasam, la, demi. In, jika. Kunta kama qulta, adalah kamu seperti yang kamu katakan. Faka'annama, maka seolah-olah tusifuhum mallah. Faka'annama tusifuhum mallah, apa itu tusifuhum? Ada di bawah. Tusifuhum dengan dhamma ta fauqaniyah kasrah sin memalah tasdid sa, dalam kitab, dalam kamus Misbah, maknanya adalah safud dawa. Safud dawa ay akalahu ghaira mutaliyat mutawat, fa asyara ila annahu talal jamidat ghaira mutawitat. Wal malal dan fathah mim tasdid lam, malal ay ramadal ha, ay bi'tibaril murad fil hadis, hadza makna mutlaq fi hadil aqwal. Sebab malla ay kila hafra allati tufaru li khubuz. Jadi malla maknanya abu dapur yang panas. Tusifuhum maknanya menaburkan, seolah-olah engkau telah menaburkan kepada mereka abu dapur yang panas. Abu dapur yang panas. Pendapat kedua, malah maknanya adalah galian yang digali untuk buat roti. Lubang roti. Kalau orang dulu buat roti kan dalam lubang. Nah, lihat, digali tanah berbentuk periuk, lubang atasnya kecil, dalamnya besar.
kemudian di bawah dinyalakan bara api, lalu adonan roti itu ditempelkan di dinding-dinding bagian dalamnya, kemudian ditutup. Itu namanya hafrah. Juga ada mana yang malah, kamu telah ceburkan mereka ke lubang pembuatan roti. Tapi yang lebih mudah mana pertama, seperti kamu telah menaburkan kepada mereka abu dapur yang panas. Abu dapur yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Dan senantiasa, la yazalu, mazala mabariha, zala yazalu, senantiasa bersamamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menang atas mereka. Madum ta'ala dzalik, selama adalah kamu atas kondisi demikian. Ya Allah. Nah, jadi ketika seseorang berniat jahat, berusaha menjahati, menjahili kita, tapi kita selalu menyambung silaturahim, balas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan tetap dengan kebaikan. Kalau kita dalam kondisi, selalu dalam kondisi tersebut, kata Nabi, kamu seperti menuangkan, menaburkan abu dapur yang panas pada mereka. Artinya, kebaikan-kebaikan yang tidak ditanggapi secara baik itu tidak akan memberi perkara baik kepada orang yang menerimanya, tetapi dalam waktu yang sama itu menjadi penolong bagi orang yang berbuat baik tersebut. Nabi bersabda, wala yazalu ma'aka minallah zahir. Kamu selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah, mengalahkan mereka selagi kamu tetap menjaga kebaikan-kebaikan. Maknanya, apakah kita berhenti berbuat baik? Ternyata tidak. Walaupun dia tidak mau kita sambung silaturahim, tetap yang mengenal hukum agama, yang mengenal syariat Islam berusaha menyambung silaturahim kepada keluarganya yang memutuskan silaturahim dengannya. Ternyata di sini ada sarahnya. Tusifuhum dengan dhamma ta kasrah sin muhmala. Muhmala apa artinya, Umar? Boleh adik kita antum? Ya, tulis ayat apa antum tulis muhmalah situ? Enggak juga Farel? Hah? Bertitik? Tidak bertitik. Nah, B tidak. Kenapa antum enggak tulis? Kasrah sin muhmalah, tidak bertitik. Tasdid fa tusifu, kemudian malu dengan fathah mim ma, tasdid lam mau, artinya romadul har, abu dapur yang panas. Apa maksud hadis? Ka'annama tut'imuhum, seolah-olah engkau telah memberi makan kepada mereka, engkau telah menyuapi mereka ar-ramadal harra, akan abu dapur yang panas. Wa huwa tasbih, itu adalah penyerupaan lima yalhaquhum minal ithmi, bagi sesuatu yang akan menimpa mereka dari dosa. Bima yalhaqu akilar ramad al-harri minal alam, dengan sesuatu yang akan menimpa
si pemakan abu dapur yang panas dari alam pedih. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu mantik, di situ terjadi majas musabbah atau isti'arah, majas isti'arah bil kinayah. Jadi Allah serupakan, Nabi serupakan di sini dengan bahasanya, kamu telah menyuapi mereka dengan abu dapur yang panas. Berarti kamu sudah menyebabkan dia dapat dosa. Kenapa menyuapi dengan abu dapur yang panas itu bisa diserupakan dengan dia dapat dosa? Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama mendapatkan kepedihan. Pedih dari api neraka karena berbuat dosa, kepedihan yang didapatkan karena memakan abu dapur yang panas. Nah, itu disebut dengan musabbah. Oke, sudah belajar mantik? Sudah? Mantik sudah? Belum? Belum, enggak usah kita bahas. Wala syai'a ala hadzal muhsini ilaihim. Tidak ada dosa sedikit pun atas ini orang yang berbuat baik kepada mereka. Tidak ada dosa sedikit pun ala hadzal muhsin, atas ini orang yang berbuat baik kepada mereka. Lakin akan tetapi yanaluhum ismun azim, menimpa akan mereka oleh dosa yang besar, bi taqsirihim fi haqqi, dengan sebab cerobohnya mereka para kerabat, ahli kerabat, fi haqqihi, pada haknya orang yang senantiasa berbuat baik. Wa idkhalihim, dan memasukkannya mereka, maknanya melakukannya mereka akan perkara yang menyakitkan, alaihi, di atasnya orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam. Itu penjelasan hadis dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa makna dari kalimat faka'annama tusifuhum al-mallah? Hadis berikutnya diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, siapa saja yang ingin, siapa saja yang kepengen, ayyubsata, bahwa dilapangkan, bahwa diluaskan, lahu, baginya seseorang, fi rizkihi, pada rezekinya, wa yunsa'a lahu fi athari, yunsa'a maknanya adalah diakhirkan, diakhirkan, lahu, baginya seseorang, fi atharihi, pada asarnya, maksudnya pada ajalnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Muttafaqun alaih. Siapa yang kepengen rezekinya lapang, siapa yang ingin ajalnya lama, ditunda ajalnya, maka hendaklah dia sambung hubungan silaturahim. Orang yang selalu menjaga hubungan silaturahim, Allah akan berikan dua kemuliaan ini. Apa maksud dilapangkan rezekinya? Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Apa makna dari Allah akhirkan ajalnya? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Padahal konsep yang sudah Allah tetapkan tentang ajal dalam Al-Quran adalah apabila ajal itu datang tidak bisa ditunda. Tapi maksud daripada ditunda ajalnya, diakhirkan ajalnya adalah Allah berikan kepadanya keberkahan usia.
baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Kalau dia adalah sebagai seorang peternak ayam misalnya, dia coba beternak ayam, dia coba pakan ini, pakan itu, kasih makan ini, makan itu, mana yang kira-kira lebih hemat, kasih obat ini, obat itu, mana kira-kira lebih mujarab, cara kandang ini, kandang itu, mana kira-kira lebih hemat. Dia coba 10 tahun percobaan baru dapat berhasil. Dapat dia. Tapi ketika dia mau silaturahim kepada peternak ayam tertua di kampungnya, dia datangi satu persatu, dia komunikasi, dia tanya jawab, maka dia tidak perlu menghabiskan usia 10 tahun. Ikut saja pengalaman orang sudah berhasil yang sudah melewati 10 tahun penelitian. Kita datang bicara 1 jam, maka praktek pengalaman dia setelah 10 tahun itu kita dapatkan dalam masa 1 jam, hemat usia 10 tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan keberkahan daripada silaturahim. Juga dalam hal-hal yang lain, jangan melakukan pembaharuan atau ingin melakukan percobaan sendiri. Cukup lihat siapa yang berhasil dalam satu bidang usaha, kita datang belajar pengalaman, silaturahim, maka itu akan menghemat usia kita. Itu salah satu makna daripada yunsa'alahu fi athari, dimudahkan baginya seseorang, diakhirkan baginya seorang pada ajalnya. Bukan mati kalau dia satu rahim setiap hari, enggak mati-mati. Nah, itu maksudnya. Usianya 40 tahun meninggal, tetap juga akan meninggal. Apakah Imam Nawawi yang mengarang kitab ini, yang menyusun hadis Riyadhus Shalihin, tidak mengamalkan isinya? Kenapa usia beliau cepat sekali meninggal dunia? Tapi coba lihat, seusia Imam Nawawi itu tidak ada satu ulama pun yang mampu melahirkan karya seperti karya beliau. Bahkan hari ini kita seusia Imam Nawawi belum mampu membaca semua karangan-karangan Imam Nawawi. Bagaimana keberkahan usia Imam Nawawi? Kalau kita baca karangan beliau sampai selesai, sampai tamat, itu akan menghabiskan usia 2 kali lipat usia beliau mungkin. Itu membacanya. Beliau mengarangnya dalam usia yang muda. Beliau meninggal sebelum menikah, meninggal di bawah usia 40 tahun. Sekarang Riyadhus Shalihin belum tamat. Nah, Majmu' Syarah Muhadzab itu nggak bakalan dikhatamkan. Dibeli mungkin, tapi dibaca belum tentu. Kitab Nihayatul Muhtad, nah, yang ulama berlomba-lomba untuk mensyarah kitab tersebut. Kitab apalagi Al-Azkar. Sehingga kalau digabungkan semua karangan Imam Nawawi itu, dikumpulkan, kita baca star, itu 2 kali lipat usia beliau baru khatam. Bagi kita, beliau ngarang. Kapan belajarnya coba? Kapan beliau belajarnya? Kapan beliau mengumpulkannya? Kalau hari ini itu hadis sudah terkumpul di Maktabah Syamilah, tinggal ketik tulisannya keluar hadisnya. Waktu itu perlu dimutola'ah, perlu ditulis satu persatu. Tidak ada seorang pun hari ini yang mampu menyaingi karangan Imam Nawawi seusia beliau. Bahkan dikasih usia 2 kali lipat beliau tidak akan mampu. Itu salah satu makna yunsa'alahu fi asari, diakhirkan baginya pada ajalnya, artinya daripada kapasitas usia tersebut. Muttafaqun alaih. Makna yunsa'alahu fi asari, makna hadis yu'akhara lahu,
diakhirkan baginya seseorang pada ajalnya seseorang dan pada umurnya seseorang. Wa anhu, diriwayatkan darinya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena adalah Sayyidina Abu Talha aksarul ansar, yang paling banyak orang-orang Ansar, yang paling banyak dari orang-orang Ansar di kota Madinah malan di segi harta. Malan ini dari tamyiz, namanya tamyiz tahwil, muhawwal dari kalimat aksar dalam khobar. Abu Talha aksar ansar, adalah Abu Talha itu yang paling banyak orang Ansar di Madinah. Gak jelas maknanya, kecuali dengan ditakwil. Apanya yang banyak? Malan, hartanya, min nakhlin, daripada kebun korma. Wa kana ahabbu amwali, dan adalah yang paling dicintai dari harta-hartanya tersebut, dari kebun-kebunnya tersebut kepadanya Sayyidina Abu Talha, adalah kebun yang bernama Bayraha. Wa kanat mustaqbilal masjid, ada ia kebun itu di depan masjid, berada di hadapan masjid, di arah kiblat. Wa kana Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluha, memasuki ya Nabi akannya kebun. Selesai solat, terik matahari yang panas begini, Nabi masuk ke kebun itu mencari kesejukan. Wa yasrabu min ma'in, dan Nabi minum dari air, fiha, dalamnya kebun, tayyibin, yang bagus, yang bersih. Falamma nazalat, takala turun ini ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talha, berdirilah Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya Bayraha, sesungguhnya yang paling dicintai hartaku kepadaku adalah Bayraha. Wa innaha, dan sesungguhnya kebun Bayraha itu adalah sedekah untuk Allah Ta'ala. Arju birraha, aku harapkan kebaikannya kebun. Wa dhukhraha, dan simpanannya kebun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wada'ha, maka letakkanlah olehmu akannya kebun, artinya gunakanlah olehmu akannya kebun, ya Rasulullah, haitsu, sekiranya sesuai dengan yang memberitahukan kepadamu oleh Allah. Haitsu arakallah, sesuai dengan yang memberitahukan kepadamu oleh Allah. Ya, hadis ini sudah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakh, wah, dzalika malur rabih, itu adalah harta yang sangat memberikan keuntungan. Dzalika malur rabih, itu adalah harta yang sangat memberikan keuntungan, harta yang mahal. Wa qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah dengar apa yang telah kamu katakan wahai Abu Talha. Wa inni, dan sesungguhnya aku, ara, aku melihat, aku berpendapat, antaja'alaha, bahwa kamu jadikan akannya kebun, fil akrabin, untuk karib kerabatmu. Faqala Abu Talha, berkatalah Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an, af'alu ya Rasulullah, aku siap melakukannya ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha, maka membagi akannya kebun oleh Sayyidina Abu Talha radhiyallahu an, fi aqaribihi, untuk atau pada karib kerabatnya, wa bani ammih, dan anak-anak pamannya. Muttafaqun alaih. Wa sabaqa bayanu alfazi,
telah terdahulu penjelasan lafaz hadis ini di dalam infak mimma yuhib, memberikan apa yang dicintai. Hadis ini dah berulang kedua kali. An Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aqbala rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia laki-laki, ubayyi'uka alal hijrah, aku berbaiat kepadamu wahai Rasulullah untuk hijrah dan jihad. Abtagil ajra minallahi ta'ala, aku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka berkata ia Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi perkataan dari seorang sahabat, fahal laka min walidayka ahadun hayyun, apakah bagimu dari kedua orang tuamu salah seorang yang masih hidup? Ini susunannya agak dibalik. Kalau ikut susunan bahasa Arab lurus saja, fahal laka ahadun hayyun min walidayk, apakah bagimu ada salah seorang yang hidup dari kedua orang tuamu? Berkata laki-laki tersebut, na'am. Bal kilahuma, bahkan kedua-duanya masih hidup wahai Rasul. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatabtahil ajra minallah, apakah kamu mencari pahala dari Allah? Kamu kan bukan mencari ketenaran, kamu kan bukan mencari harta rampasan, tapi kamu hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Qala, berkata laki-laki tersebut, na'am, iya, saya hanya pengen cari pahala, bukan cari muka. Qala, berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau yang kamu itu cari itu adalah pahala, farji ila walidayka, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, fa asin suhbatahuma, maka berbuat baiklah kamu akan persahabatan atau mempergauli mereka berdua, atau pergaulan kepada mereka berdua. Muttafaqun alaih. Ini hadis lafaznya Imam Muslim. Ini hadis lafaz Imam Muslim. Dan satu riwayat yang lain, lahuma, bagi keduanya, Imam Bukhari dan Muslim, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, fasta'dzanahu, lalu dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jihad. Faqala, maka Nabi mengatakan, ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Dia mengatakan na'am. Maka Nabi bersabda, fafihima, maka dalam melayani kedua orang tua, fajahid, maka berjihadlah kamu. Di sini Allah, ketika sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendaftar jihad, tapi kedua orang tuanya tidak setuju, tidak menginginkan dia berangkat jihad, sehingga ada riwayat dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Maka Nabi memerintahkan kepadanya untuk kembali kepada kedua orang tuanya dan membuat kedua orang tuanya tertawa kembali. Nah, wa anhu, dari siapa? Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Wa anhu, darinya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i, tidaklah orang yang menyambung silaturahim itu dengan orang yang membalas. Tidaklah orang yang menyambung silaturahim itu dengan orang yang membalas kebaikan dan kebaikan. Mukafi'i, membalas. Saganawa, dia undang kita, masa kita nggak undang dia? Dia dulu datang ketika kita kenduri, masa kita nggak datang? Dia kasih kita, masa kita nggak kasih? Nah, datang dari tetangga satu piring dodol misalnya, dia pakai piring. Nah, besok tuh kan piringnya kosong, kembalikan. Ketika dikembalikan, apa kata dia? Masa kembalikan piring kosong? Maaf ya, piringnya kosong. Nah, akhirnya diisi juga. Isinya dan dadal. Kembali. Besok dikasih lagi jagung rebus, kembali kacang rebus. Besok lagi bubur kacang, kembali dengan kacang goreng. Itu mukafi namanya. Itu bukan menyambung silaturahim. Itu namanya tijarah, perdagangan. Itu namanya arisan. Kadang menerima, kadang memberi. Tapi yang menyambung silaturahim itu siapa? Siapa yang dikatakan menyambung silaturahim? Walakinnal wasil, akan tetapi yang menyambung silaturahim itu adalah alladzi idza qata'at rahimuh wasalaha. Seseorang yang apabila putus hubungan silaturahimnya, maka ia menyambungnya. Seseorang yang apabila putus hubungan silaturahimnya, maka ia menyambungnya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Berbuat santun kepada orang yang kasar kepadanya. Memaafin orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Ini yang disebut dengan wasil, menyambung silaturahim. Selalu saja didoakan walaupun dia berbuat jahat. Waliman ahsana ilaina waliman asaa ilaina. Ya Allah, ampunilah dosa man ahsana ilaina, orang yang berbuat baik kepada kami. Itu namanya disebut dengan mukafi, memohonkan doa ampunan untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Waliman asaa ilaina, juga orang yang berbuat jelek kepada kami, ampuni pula dosa dia. Itu disebut dengan wasil. Nah, maka memberi bukan karena dia memberi, tapi kita memberi karena kita ada yang bisa diberi. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu balas jasa. Senyum kepada orang yang senyum kepada kita, hukumnya wajib. Tapi cemberut kepada orang yang cemberut kepada kita, itu hukumnya boleh. Boleh. Fa'akibu bimisli ma uqibtum bih. Fa'akibu bimisli ma uqibtum bih. Tapi cemburunya harus sama. Tapi kata salah satu ulama qalbu Indonesia, kalau hanya meniru kejelekan orang lain, tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Kalau hanya bisa meniru kejelekan. Kamu caci saya caci kamu. Kenapa kamu caci dia? Dia caci saya. Berarti kamu meniru dia untuk saling caci mencaci.
Nah, apa sekolah tinggi-tinggi, baca kitab, Quran, hadis, kalau hanya mengikuti apa yang mereka lakukan. Kalau begitu, kalau mereka caci mencaci, caci maki, fitnah memfitnah, tetap saja disikapi dengan cara baik. Nah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu konsepnya, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, mereka mencaci maki karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan mencaci maki. Nah, itu hakikat daripada silaturahim. Dan itu juga hakikat yang masih diraih oleh seseorang yang sudah melakukan hari raya kurban. La imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Kalau kamu ulurkan tanganmu kepadaku untuk bunuh aku tidak akan pernah mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Itu ciri-ciri orang-orang yang korbannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi selesai melakukan ibadah kurban, sampailah dia kepada tahap siap berkorban, menerima caci makian, dia tidak akan mencaci, dia dibunuh, dia tidak akan membunuh. Kun khairat ibnai Adam, jadilah kamu yang terbaik dari dua putra Nabi Adam alaihissalam. Qata'at dengan fathah qaf dan ta. Qata'at. Rahimuh marfu' fa'il daripada qata'at. Karena qata'at itu rahimuh itu tanis. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahim mu'allaqatun bil arsy. Rahim itu digantungkan di arsy. Kita adalah silaturahim, menyambung rahim, menyambung keakraban, menyambung kedekatan, menyambung hubungan baik. Sementara hubungan baik itu, kedekatan itu Allah gantungkan di arsy. Taqulu, dia berkata, man wasalani wasalahullah, siapa yang menyambung hubungan, siapa yang menyambung aku, maka menyambung akannya oleh Allah. Siapa yang menyambungkan akan aku, maka menyambung kepadanya oleh Allah. Wa man qata'ani, siapa saja yang memutuskan aku, maka memutuskan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia doa kepada Allah, doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia ada hubungan dengan Allah, karena dia menyambung dengan Allah. Asbabnya dia menyambung silaturahim. Tapi ketika dia memutuskan silaturahim, menanamkan kebencian kepada sesama, maka Allah akan putuskan hubungan dengan dia. Maka ketika dia berdoa, tidak sampai doanya kepada Allah karena putus. Mohon maaf, jaringan telepon Anda sudah diputus karena tidak dibayar 3 bulan. Nggak bisa lagi gunakan. Nah, kartu Anda sudah diblokir, nggak bisa digunakan karena sudah 2 tahun nggak ngisi pulsa, hanya modal miss call saja. Diblokir kartunya, nggak bisa lagi nyambung. Nah, ketika orang memutuskan hubungan silaturahim, bukan kartu dunia yang terblokir, kartu komunikasinya dengan Allah terputus, maka dia tidak bisa didengarkan oleh Allah teriakannya. Dia nangis, dia berteriak, dia berdoa, Allah nggak dengar. Kata Allah, mohon maaf, putus hubungan. Tidak nyambung. Kalau salah sambung masih bisa diperbaiki. Ini nggak nyambung sama sekali. Nah, ini juga sama dengan hadis shaf. Man wasala shafan
wasalahullah man qata'a saffan qata'ahullah. Kenapa orang bisa menyambungkan shaf? Karena dia ada kedekatan hati dengan orang yang ada di shaf tersebut. Tapi ketika dia merenggangkan shaf, itu menunjukkan dia tidak punya kedekatan hati dan saudaranya. Dia kebentangan sejadah, dia ke kiri, apa janggut, geser-geser, itu menular lagi sama saya janggutnya, entah kan. Nah, tampak salah, geser kaki. Terpaksa lah bapak ni nyambung sama janggut jadi. Ada juga sih kebaikan dia ngeser-ngeser sofa. Nah, jadi antara silaturahim dan sof hadisnya sama. Kenapa dalam konteks yang sama? Orang kalau tidak ada kedekatan maka dia akan softnya renggang, jengkel dia lihat. Tapi ketika ada kedekatan hati maka softnya akan rapat. Wa an ummil mu'minin, dekat daripada Sayyidatina Ummul Mukminin, yaitu Sayyidatina Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha, annaha sesungguhnya Sayyidatina Maimunah a'taqat, telah memerdekakan walidah, seorang budak wanita yang sudah melahirkan anak. Itu namanya walidah. Atau makna walidah adalah seorang budak wanita. Beliau telah memerdekakan seorang budak wanita. Walam tasta'zinin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara hukum enggak perlu minta izin. Kenapa? Karena budak sendiri. Kalau wanita menyedekahkan hartanya sendiri enggak perlu minta izin. Tapi kalau mau menyedekahkan harta suami minta izin. Falamma kana yaumuha, maka tatkala adalah gilirannya Sayyidatina Maimunah, harinya Sayyidatina Maimunah, artinya gilirannya Sayyidatina Maimunah, yaduru, yang berkeliling, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaiha, di atasnya Sayyidatina Maimunah, fihi, pada hari tersebut. Qalat, berkata ia Sayyidatina Maimunah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyarta ya Rasulullah, apakah engkau merasa, apakah engkau kerasan, merasa, yang bahasa lain apa? Menyadari. Apakah engkau menyadari ya Rasulullah, anni, sesungguhnya aku, ya'tabtu walidati, aku sudah memerdekakan budak wanitaku. Qala, berkata ya Nabi, awa fa'alti, apakah engkau sudah melakukannya? Qalat, na'am. Berkata ya Sayyidatina Maimunah, iya, sudah saya merdekakan dia. Qala, berkata ya Rasulullah, amma innaki law a'taitiha, adapun sesungguhnya engkau, jikalau engkau memberikan akannya budak wanita, akhwalaka, kepada paman-pamanmu. Akhwal itu adalah saudara laki-laki dari ibu. Kepada paman-pamanmu, kana a'zama li ajriki, ada yang memberikan
itu lebih besar bagi pahalamu daripada kamu memerdekakan budak itu. Ini kondisinya menuntut begitu. Mungkin Rasulullah SAW melihat ada salah satu saudara laki-laki dari ibunya Sayyidatina Maimunah ada yang belum menikah, mungkin tidak punya uang untuk memberikan mahar kepada wanita merdeka, dan dia juga tidak punya uang untuk membeli budak sahaya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, saudara dari ibunya Sayyidatina Maimunah, salah satunya atau pamannya itu sudah tua, perlu pelayanan. Kalaulah budak ini tidak dimerdekakan, kasihkan kepada salah satu pamanmu, maka dia bisa menggaulinya, mungkin dia bisa menjadikan pelayanannya, itu pahalanya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena diberikan kepada karib kerabat. Hadis yang tadi Sayyidina Abu Talha, Nabi perintahkan untuk membagi kebunnya kepada karib kerabatnya Sayyidina Abu Talha karena pahalanya lebih besar. Hari ini yang kadang-kala tidak ada pertimbangan di dalam berbuat kebaikan. Dia di kampung, di kota misalnya, di tempat perantauannya, terkenal dengan dermawan, menyumbangkan pembangunan masjid, menyumbangkan kepada panti asuhan. Memang itu perkara baik, ada pahalanya. Tapi ada yang lebih besar lagi pahalanya kalau sekiranya uang sumbangan untuk masjid tersebut, uang sumbangan untuk panti asuhan tersebut, dia jadikan modal usaha untuk keluarganya yang tidak punya kemampuan. Nah, keluarga yang tidak punya kemampuan. Lihat satu acara besar-besaran. Apa acara jamuan anak yatim. Setelah anak yatim dijamu buka puasa, dia makan sepuasnya, kemudian amplop dan sebagainya. Kalau di total, itu uang cukup untuk memodali salah satu dari anggota keluarganya. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia lakukan jamuan anak yatim. Bukan jamuan yatim salah, nggak salah, tapi besar lagi pahalanya kalau kamu bimbing, bina, modali keluargamu yang dalam keadaan sulit dan susah. Nah, ada yang sangat mengherankan lagi pada itu, sangat-sangat mengherankan. Dia mudah berbagi, dermawan, terkenal dermawan dengan bantuan-bantuan sosialnya, tapi dia tidak perhatian kepada kedua orang tuanya. Nah, ini aneh juga. Memang aneh. Betul-betul aneh. Ini lebih aneh lagi. Sudah diset, dari ini itu masih bau. Jadi apa-apain, tetap aja bau. Nah, jadi ternyata di dalam kehidupan itu perlu juga matematika beramal supaya meraih pahala lebih besar. Di mana? Di mana pahala yang lebih besar? Maka pertanyaan-pertanyaan itu sering dikatakan, saya mau korban tapi belum akikah. Nah, mana yang harus saya utamakan? Itu hidup matematika amalnya itu. Apa yang harus saya lakukan? Akikah. Kenapa korban tahun depan masih lama? Akikah. Dia sekarang bisa dimakan lagi. Tapi kalau Idul Adha kemarin dia tanya, korban, kenapa waktunya untuk korban telah tiba? Ini korban tidak, akikah nggak jadi juga. Enggak, saya belum akikah, benar mau korban saya. Akikah dulu lah. Sesuai doa enggak akikah juga. Nah, itu alasan doang.
Nah, ketika kita masuk masjid, ada waktu untuk qobliyah 3 menit. Qobliyah zuhur 3 menit. Apa yang harus dilakukan? Biar amalnya lengkap, lebih banyak pahalanya. Apa yang dibuat? Qobliyah dan tahiyatul masjid. Yang tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid, lalu qobliyah enggak? Lalu qobliyah doang enggak tahiyatul masjid, tapi niatkan qobliyah sekalian tahiyatul masjid. Lebih besar pahalanya. Di sini Sayyidina Rasul berkata pada Sayyidatina Ummu Salamah, betul kamu sudah lakukan, betul. Tapi kalau kamu berikan ke pamanmu, itu lebih besar lagi pahalanya daripada kamu merdekakan budak. An Sayyidatina Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qadimat alayya ummi, telah datang bertemu dengan saya oleh ibu saya, wahia musyrikah. Ibu saya waktu itu masih musyrik. Musyrikah, masih musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar orang pertama kali masuk Islam, tapi istri beliau masih musyrik. Maka tidak ada hubungan antara kesuksesan seseorang dengan istrinya yang musyrik. Tidak bisa dihubung-hubungkan. Mana? Isi pakai kok kayak gitu. Tadi siapa yang berdandut di situ? Si Kiai. Si Kiai berdandut. Yakinnya menikah sama dulu pedandut desa. Nah, itu memang salah Kiai sih. Kenapa milihnya yang begituan? Nah, dia yang salah. Tapi bagi Sayyidina Abu Bakar, itu kan sebelum ada Islam, bimbingannya. Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, istrinya belum. Nah, ketika istrinya belum masuk Islam, dalam keadaan musyrik, datang jumpa dengan Sayyidatina Asma di zaman Nabi SAW. Maka aku bertanya kepada Rasul SAW. Saya katakan, qadimat alayya ummi wahia raghiyah, wahia raghibah. Telah tiba kepada saya, telah datang kepada saya oleh ibu saya, padahal dianya ibu masih raghibah, benci. Raghibah artinya ada senang dan juga benci. Afa asilu ummi, apakah aku tetap menyambung silaturahim dengan ibuku? Tetap saya layani ibuku, saya bukakan pintu, lalu saya berikan jamuan. Nabi SAW, Naam, sili ummik, sili ummak. Betul, sambunglah silaturahim kepada ibu. Sambunglah silaturahim kepada ibumu. Kata-kata raghibah di sini maknanya adalah tami'atun indi. Dia berharap kepadaku, tas'aluni syai'a. Dia meminta kepadaku akan sesuatu. Itu makna raghibah, bukan benci maknanya. Tas'aluni syai'a, dia akan meminta kepadaku akan sesuatu. Kila kanat ummaha minan nasab. Menurut satu pendapat adalah ibunya, ada ia ibu, itu ibunya Sayyidatina Asma dari nasab, memang ibu kandungnya. Wakila pendapat yang kedua, minar radha'ah, bukan ibu kandungnya, ibu susunya. Yang sahih yang pertama, ibu kandungnya yang datang.
Tapi silaturahim yang dijaga itu tetap tidak melunturkan kehormatan Islam. Menjaga silaturahim tapi tidak melecehkan kehormatan Islam. Kalau sekiranya ibunya datang, kamu kan diajarkan oleh agamamu untuk menjaga silaturahim ibu. Sekarang temani ibumu ke gereja lah. Nah, temanin, kita doa sama-sama di situ. Paling enggak kamu duduk aja nunggu saya. Kalau seperti itu permintaannya nggak boleh. Nah, silaturahim dalam konteks yang masih dihalalkan. Sama halnya dengan Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha ketika kedatangan ayah beliau Sayyidatina Abu Sufyan radhiyallahu an, ketika beliau duduk di ranjang Nabi, beliau lipat kasur Nabi. Lipat cepat. Kaget ayahnya. Maka tidak boleh ayahmu duduk di kasur itu. Tidak. Ini kasurnya Rasulullah. Kamu tuh najis. Nah, akidahmu maksudnya najis. Ini perkataan Sayyidatina Ummu Habibah kepada ayahnya Sayyidina Abu Sufyan, karena tidak mau mencemarkan kehormatan tempat tidur Nabi diduduki oleh musuhnya. Nah, karena ada hadis yang Nabi katakan, salah satu hak bagi seorang wanita adalah untuk tidak mendudukkan musuh suaminya di tempat kemuliaan suaminya. Itu salah satu kewajiban seorang istri. Maka itu yang dilakukan oleh Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha. Silaturahim dijaga, tetap dia terima ayahnya di rumahnya, tapi dalam waktu yang sama tidak menghancurkan kehormatan Islam. Sekiranya ibunya nelpon, ibu mau datang ke rumah kamu ntar nih, siapkan ya dendeng babi. Ibu udah doyan kali makan dendeng babi Padang. Nah, apakah seorang anak menyiapkannya? Tentu tidak. Bukan berarti itu konsep silaturahim, tidak. Bukan itu konsepnya. Tapi belikanlah daging sapi dan daging kambing, karena nggak suka. Diberikan dia daging sapi, kemudian dibuatin dendeng untuk ibunya. Ini dendeng sapi, tapi kalau dihayalkan babi, rasa babi juga. Mak hayalkan aja lah gitu. Nah, kan nanti dia mesti mencemarkan kuali suaminya untuk menggoreng yang halal, lalu digoreng babi situ. Lalu asapnya ngepul ke atas, kemudian kena asap babi rumahnya. Bukan itu nyambung silaturahim, tidak. Itu tidak menyambung silaturahim. Jadi tetap melayani orang tua yang musyrikah, yang musyrik, tapi dalam konsep tidak menghinakan agamanya sendiri. Nah, An Sayyidatina Zainab As-Saqafiyah, Sayyidatina As-Saqafiyah, istri dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini beliau orangnya kaya. Nah, kalau nikah dengan sahabiah kaya aman, dia tetap hargai suaminya. Tapi kalau nikah sama wanita kaya zaman sekarang, tentu nggak akan dihargai. Nah, jarang-jarang dia bisa menghargainya. Kamu kalau nggak suka pergi aja, rumah saya, motor jangan dibawa ke motor saya. Motor kamu di gudang, keluarkan lagi. Jengkol dia patah dah. Gak bakalan untuk dihargai. Jadi wanita yang sederhana saja. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Zainab As-Saqafiyah, seorang wanita, istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tasaddaqna ya ma'syaran nisa, bersedekahlah kalian wahai segenap para wanita, walau min hiliyikun, walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Itu sabda Rasul, itu perintah Nabi kepada wanita. Bersedekahlah kalian walaupun mesti mengorbankan perhiasan kalian, walaupun mesti memberikan cincin kawinmu. Qalat, berkata ya Sayyidatina Zainab, faraja'tu, maka saya pulang kepada Abdullah ibn Mas'ud. Qultu lahu, saya berkata kepadanya, innaka rajulun khafifun dhatil yad, sesungguhnya engkau wahai suamiku laki-laki yang ringan, yang punya tangan. Apa maksudnya itu? Laki-laki ringan punya tangan. Punya tangan tapi ringan. Kosong maksudnya. Miskin. Wa inna Rasulullah, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah, sungguh telah memerintahkan kepada kami kalangan wanita untuk bersedekah. Sebelum saya bersedekah, kamu pastiin dulu apakah kamu berhak menerima sedekah atau tidak dari saya. Kami sudah dapatkan perintah untuk bersedekah. Ketika saya mau bersedekah, kan aneh, saya bawa sedekah saya keluar sementara suami saya khafifu dhatil yad, ringan tangan, tangannya hampa kosong. Fatihi, maka datangi olehmu akannya Rasulullah, was'alhu, maka bertanyalah kamu kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Fa in kana dzalika yujzi'u anni, maka jika adalah demikian, memberikan sedekah kepadamu mencukupi untuk aku. Maka jika adalah demikian maksudnya memberikan sedekah saya ke kamu itu mencukupi untuk aku, pahalanya cukup buat saya, maka saya berikan ke kamu. Wa illa, jika tidak jawaban Nabi nanti, saraftuha ila ghairikum, aku akan berikan akannya sedekah pada selain kalian. Ghairikum, ada suaminya kan sendiri, tapi digunakan lafaz kum, itu gunanya untuk menghormati. Antum, itu menghormati. Walaupun satu orang kita bilang antum, yang disalahkan, gak ngerti bahasa Arab itu. Satu orang antum juga, orang antalah. Bukan, itu takrimah, penghormatan. Satu dibilang antum itu penghormatan. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bal i'tihi anti. Coba lihat apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, akan tetapi datangi olehmu akannya Rasulullah. Anti, kamu yang datangin, bukan saya. Kalau saya datang malu-maluin, kamu yang nanya langsung. Lihat, walaupun kaya tapi taat sama suami. Fantalaqtu, maka aku pun pergi. Kalau wanita sekarang mau sudahlah, kasih sama orang lain kamu ngomong. Untuk kamu juga, saya juga mau tanya, bodoh amat. Wanita hari ini, ada sahabiah tidak, i'tihi anti, kamu yang datangi pada Rasulullah, kamu yang bertanya. Fantalaqtu, fa, bukan summa tapi fa. Apa mana fa? Tertib takkib, langsung bertindak. Nah, akan tetapi kamu yang datang, maka aku pun langsung berangkat. Pergilah saya berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faiza, maka ternyata imra'atun, ada salah seorang wanita dari Ansar, bibabi Rasulillah, di pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hajati hajatuha, kebutuhan saya, hajat saya, hajat dia juga. Jadi pertanyaan kami sama. Sama-sama mau menanyain sedekah kami boleh nggak serahkan sama suami kami. Ternyata dia punya suami juga sama, miskin. Dia kaya juga. Mau nanya. Alhamdulillah sudah memiliki kawan dengan hajat yang sama. Maka Sayyidatina Zainab itu mikir, ternyata bukan suami saya begitu. Dan kita juga tahu bukan hanya Sayyidatina Zainab saja yang begitu. Bahkan wanita Ansor yang lain pun ada salah satunya juga memiliki pemikiran yang sama dan kondisi yang sama. Suaminya miskin, dia kaya, tapi ketika disuruh bertanya, istrinya juga bertanya. Nggak ada suami yang bertanya di situ. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang datang, apa yang terjadi coba? Hajatihi hajatuha kahajati, keperluan aku sama keperluan dia. Cuman dia bertanya untuk suaminya, tapi aku bertanya untuk diriku. Oh, malu. Wa kana Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ulqiyat alaihi mahabah, sungguh diberikan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mahabah, wibawa, kehebatan, wibawa, sehingga enggak berani kami ngetuk pintu Nabi. Wanita pun enggak berani ngetuk pintu Nabi, duduk aja situ. Saya datang pun udah ngobrol, apa keperluan kamu? Oh ya, ternyata sama. Ayo kita ketuk. Janganlah kita ketuk, kita tunggu keluar saja. Enggak berani mengetuk pintu Nabi. Itu pernyataan pada Sayyidatina Zainab. Ulqiya alaihil mahabah fa kharaja alaina Bilal, maka keluar di atas kami oleh Bilal. Maka kami katakan pada Sayyidina Bilal, nah, boleh ngobrol laki dengan wanita? Boleh, sesuai dengan hajat, sesuai dengan hajatnya. Kalau nggak ada hajat mah nggak boleh. Coba tanya sama situ. Enggak, ibu-ibu malah soalnya mata wudhu saya. Bertanya tuh nggak batalin wudhu. Nah, sehingga kalau belanja cari yang laki-laki, kalau yang perempuan jadi nggak jadi belanja. Yang perempuan belanja cari yang wanita, kalau laki-laki yang jualnya nggak belanja. Kalau tanya alamat cari yang wanita, kalau temu laki-laki nggak mau bertanya. Bukan sesempit itu, tidak. Bukan sesempit itu. Nah, kadang-kadang sempit begitu. Telepon salah seorang kawan, Assalamualaikum. Ini laki-laki nih, laki-laki ambil. Dikasih sama abang, suruh sama anaknya. Nah, kalian bilang, ayah ada di rumah. Kata anaknya, ayah nggak ada di rumah. Dia tadi emaknya ngomong apa masalahnya? Mohon maaf, suami saya nggak ada di rumah, kan selesai. Apa suruh ditunggu, suruh panggil anaknya, suruh ngomong anaknya? Nah, aneh. Terlalu berlebihan dong itu. Itu berlebihan. Ini lihat Sayyidatina Zainab dengan salah seorang wanita Ansor ngomong langsung pada Sayyidina Bilal. Nggak suruh anak kecil dulu, sini. Tolong sampaikan pesan sama Om itulah, Om Bilal. Enggak pakai perantara, langsung saja. Apa kata kami kepada Sayyidina Bilal? I'ti Rasulullah, datangi oleh kamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirhu, maka beritahukan olehmu akannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, annam ra'ataini bil ba', sesungguhnya dua orang wanita ada di pintu. Tas'alanika, kedua-duanya bertanya kepadamu. Atujzi'us sadaqatu anhuma ala zaujihima, apakah mencukupi zakat atau sedekah untuk keduanya, dua wanita, ala zaujihima, azwajihima, kalau diserahkan kepada suami keduanya.
wa ala aitamin fi hujurihima, atau kepada anak yatim pada pangkuan keduanya. Nah, coba tanyakan itu kepada Nabi. Apakah boleh seorang wanita berikan zakat ke suami? Cukup nggak zakatnya itu? Sah nggak? Tapi wala tukbirhu man nahnu, jangan kau beritahu kepada Nabi siapa kami. Nah, untuk apa wanita ini bicara seperti itu? Menjaga kehormatan suaminya. Begitu seorang wanita menjaga kehormatan suaminya, bukan menceritakan suami pada orang lain. Duduk 3 orang mak-mak sibuk cerita sama suaminya. Dan suami, oh suami saya, Masya Allah, 3 hari di sana mandiri. Cerita kejelekan suaminya. Lihat seorang wanita yang solehah, jaga kehormatan suaminya. Wala tukhbirhu man nahnu, jangan engkau beritahukan ke Nabi siapa kami. Maka masuklah Sayyidina Bilal menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka bertanya ya Rasulullah kepada Sayyidina Bilal. Faqala lahu, berkata kepadanya Sayyidina Bilal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man huma, siapa kedua-duanya? Apakah Sayyidina Bilal jawab? Ya Rasulullah, dia enggak boleh kasih tahu siapa mereka. Enggak begitu jawaban Sayyidina Bilal. Langsung saja jawab. Kenapa? Rasulullah yang bertanya. Kalau Rasulullah yang bertanya, tidak lagi ada alasan yang lain. Rasulullah yang nanya, seharusnya kan Sayyidina Bilal begini jawabannya. Dia nggak mau dikasih tahu ya Rasul. Kalau secara logikanya begitu. Siapa kedua-duanya Ismail? Katanya dia nggak boleh kasih tahu siapa mereka. Nah, tapi kalau Rasulullah yang tanya, jangan jawabnya begitu. Langsung saja, Imratun minal Ansar wa Zainab. Satu wanita dari Ansar, saya nggak tahu itu. Nah, itu saya nggak kenal. Tapi yang dari Muhajirin saya kenal, namanya Zainab. Karena dulu kenal sebelum ayat hijab. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuz zawanibhi, Zainab yang mana dia? Zainab itu kan banyak. Zainab yang mana? Kata Sayyidina Bilal, istrinya Abdullah. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahuma ajrani, bagi kedua wanita itu ada 2 pahala. Satu, ajrul qarabah, pahala memberi kepada karib kerabat. Yang kedua, ajrul sedekah, pahala zakat atau sedekah. Nah, jadi memberi kepada karib kerabat ada 2 hukum, 2 yang tertunai. Satu, silaturahim. 2 adalah menunaikan kewajiban. Maka seorang istri tidak mengapa bayar zakat ke suami, yang walaupun nanti uang itu diberikan lagi kepada istri sebagai nafkah. Nah, an Sayyidina Abi Sufyan, Sakhar bin Harb. Nama Sayyidina Abi Sufyan itu Sakhar. Satu artinya batu besar. Bin Harbi, anak perang. Batu besar, anak perang. Nah, Arab juga ngasih nama begituan. Sama ada orang-orang awam sebelum masuk Islam atau sebelum mengenal Islam, kasih nama-nama yang bermakna menurut mereka. Apa contohnya? Satria, tukang kuat mana? Jaya, Satria Jaya Sukma. Ada mana-mana tertentu di situ. Doni Perkasa.
Allah. Arab juga, kenapa dikasih batu besar? Supaya tidak mudah terkalahkan. Ayahnya perang namanya aja ada perang. Kalau dia terjun perang berarti tidak nyampur dengan alamnya. Sayyidina Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu, dalam hadis yang cukup panjang di dalam kisah Heraklius, Herakal, sesungguhnya Heraklius berkata kepada Sayyidina Abi Sufyan ketika beliau belum masuk Islam, beliau ingin menangkap atau meminta kepada Heraklius supaya mengusir atau menyerahkan orang Islam yang pergi ke situ. Famaza ya'murukum bi? Maka apa yang ia perintahkan kepada kamu dengannya? Yaitu kepada Rasulullah. Apa yang kamu perintahkan? Apa yang ia perintahkan orang yang ngaku Rasul itu kepada kalian dengannya? yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia Abu Sufyan, saya katakan, yaqulu, berkata ia Rasul, u'budullaha wahdah, sembahlah Allah satu-satunya, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kamu sekutukan dengannya akan apapun. Watsruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah apa yang diperkatakan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dia perintahkan kami dengan salat. Was-sidqi, dan jujur. Wal afaf, menjaga diri. Was-silah, dan silaturahim. Muttafaqun alaih. Ini dalam kisah yang cukup panjang. Sayyidina Abu Sufyan sebelum Islam ingin merongrong Heraklius untuk supaya menyerahkan umat Islam yang datang ke situ, yang berhijrah. Tapi justru Sayyidina Abu Sufyan tidak bisa berbohong dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan mereka, siapa di antara kalian yang dari suku yang paling dekat kepada orang ngaku Nabi? Maju ke depan. Majulah Sayyidina Abu Sufyan, yang lain berbaris di belakang. Lalu sekiranya dia katakan bohong, kamu menggelengkan kepala. Lepas menggelengkan kepala, kepalamu lepas dari badan. Oh, gak bisa bohong. Sekali sikit aja bisa bohong situ. Nah, apakah kamu pernah melakukan pengkhianat? Apakah kamu pernah menemukan dia berkhianat? Kata Sayyidina Abu Sufyan, belum ada selama ini. Tapi kami dalam masa perjanjian yang dia 10 tahun di Hudaybiyah, kami tidak tahu apa dia nanti berkhianat atau tidak. Nah, situ aja dikit. Nanti dia akan berkhianat atau tidak. Tapi sama ini belum. Nah, lalu dibisikkan ke telinga Abu Sufyan, kalau benar apa yang kamu katakan, sampai ke bawah telapak kaki ini, ke bawah telapak kaki saya kekuasaannya nanti. Takut dia dengar itu. Nah, aneh juga. Kok bisa Muhammad begitu ya, dikenal? Nah, sampai ke bawah kaki saya ini, artinya kekuasaan dia akan sampai meluas ke kerajaan saya ini. Kalau benar apa yang kamu katakan, bukan dia yang dirongrong, yang merongrong raja tersebut, ternyata dia dirongrong. Nah, bikin dia takut mendengar ucapan daripada seorang raja tentang perihal Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Sayyidina Abi, sataftahuna ardan, kalian akan menaklukkan suatu bumi, suatu kawasan yang disebut pada kawasan itu dengan Qirat. Dalam satu riwayat, sataftahuna Misra,
kalian akan menaklukkan Mesir, dan itu adalah bumi yang disebut padanya akan bahasa Kirat. Fastausu, maka berpesanlah kalian dengan penduduknya akan kebaikan. Fa inna lahum zimmah wa rahimah, sesungguhnya bagi mereka penduduk Mesir ada zimmah, jaminan keamanan, dan ada hubungan rahim. Dalam satu riwayat, faizaf tahtumuha, apabila kalian menaklukkan akannya Mesir, fa ahsinu ila ahliha, berbuat baiklah kalian kepada penduduknya. Fa inna lahum zimmah wa rahimah, sesungguhnya bagi mereka ada jaminan keamanan dan ada hubungan rahim. Au qala zimma wa sihra, sesungguhnya baginya penduduk Mesir ada jaminan keamanan dan ada sihra. Sihra itu adalah keluarga istri atau keluarga suami. Hadis Imam Muslim. Kenapa Nabi memberikan peringatan tersebut? Karena ada salah satu daripada Ummul Mukminin yang berasal dari Mesir, akan dijumpai nanti di Mesir tersebut keluarga-keluarga dari Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Maka berikan kepada mereka jaminan keamanan, lindungi mereka, perlakukan mereka secara baik. Kenapa? Demi menjalin hubungan silaturahim. Qala ulama, ar-rahimu allati lahum kaunun hajara ummi Ismail minhu. Rahim yang dimaksudkan adalah bagi mereka itu keadaan Sayyidatina Hajar, ibu daripada Sayyidina Ismail, dari mereka orang Mesir. Kemudian sihru keluarga istri tadi, sihra itu karena keadaan Sayyidatina Maria, ibu daripada Sayyidina Ibrahim ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum, dari mereka orang-orang Mesir. Jadi karena pertimbangan dua hal tersebut, kalian kalau taklukkan Mesir, perlakukanlah masyarakatnya secara baik dalam rangka menjaga silaturahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.